Banten merupakan provinsi yang dibentuk pada tahun 2000, hasil pemekaran dari provinsi sebelumnya, yaitu Provinsi Jawa Barat. Dalam sejarah Indonesia, Provinsi Banten memiliki andil besar dalam kemajuan perdagangan di kawasan Nusantara. Luas daratan yang mencapai lebih dari 8.500 km persegi, sementara luas lautan di Provinsi Banten bisa mencapai 130% dari luas daratan, menjadi lokasi yang strategis bagi peningkatan perekonomian. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Insinyur Suyitno MM, melihat potensi laut yang dimiliki Banten adalah salah satu modal utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten. Laut kita kan tidak hanya potensi terhadap ikan itu saja atau terhadap sumber daya hayati saja, tetapi juga ada sumber daya non-hayati. Belum lagi kalau kita bicara bahwa lautan juga sebagai ajang untuk transportasi, wisata, dan potensi lainnya. Dan itu laut kita yang sangat besar potensinya dibandingkan dengan luas daratan. Yang ada di dalamnya sangat luar biasa. Kalau dikelola dengan baik, dimanfaatkan dengan baik, berkelanjutan, insya Allah itu merupakan suatu anugerah berkah tadi. Itu di Provinsi Banten. Secara geografis, Banten memiliki 3 zona pengelolaan laut. Hal ini tentunya menjadi kekuatan lebih bagi Provinsi Banten. Untuk menjaga kekayaan laut di kawasan ini tetap terjamin, maka Dinas Kelautan dan Perikanan menerapkan peraturan untuk para nelayan. Setiap kapal penangkap ikan diharuskan mengajukan izin. Bahwa semua orang yang berusaha di perikanan tangkap itu wajib memiliki SIUP dan SITU. Jadi semua nelayan-nelayan yang ada di wilayah Provinsi Banten khususnya dan Indonesia umumnya harus memiliki SIUP. Dan ini kita laksanakan ke semua nelayan-nelayan yang ada di Provinsi Banten, baik di wilayah pantai utara atau di pantai selatan. Bukan tanpa alasan, penerapan izin bagi para nelayan untuk meningkatkan daya saing bagi nelayan di kawasan Provinsi Banten. Untuk menghadapi persaingan ini, secara bertahap Dinas Kelautan dan Perikanan menyiapkan infrastruktur yang menunjang perekonomian nelayan. Nah, dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat, tidak saja kepada nelayan, tetapi kepada pelaku-pelaku usaha lainnya, TPI kita tingkatkan menjadi pangkalan pendaratan ikan. Dari 43 TPI, yang tidak aktif 8, yang aktif tinggal 35, sekarang sudah menjadi PPI, pangkalan pendaratan ikan jumlahnya 23. Artinya dalam rangka pelayanan. Provinsi Banten juga meningkatkan status sejumlah pelabuhan untuk melayani nelayan dan pelaku usaha, khususnya di sektor perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten juga memperhatikan sektor kebersihan untuk meningkatkan kualitas produksi hasil laut yang diperoleh nelayan Banten. Dalam waktu dekat, TPI yang ada kita bongkar menjadi TPI yang higienis. Jadi artinya kita tidak saja bagaimana menampung ikan-ikan produk dari nelayan yang seperti biasa seperti ini, tetapi ikan-ikan yang tadi dari hasil tangkap tadi dengan kualitas yang sangat luar biasa dikelola di TPI higienis, tidak saja memenuhi pasar-pasar lokal, tetapi bagaimana ikan-ikan kita berkualitas menembus pasar-pasar ekspor. Artinya ini sangat menjanjikan ke depan terhadap bagaimana peningkatan kesehatan masyarakat, tidak saja nelayan, tetapi pelaku usaha lainnya. Tapi, segala upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan ini bukan tanpa masalah. Persoalan biaya, jarak tempat tinggal para nelayan, dan pengetahuan tentang teknologi menjadi kendala utama. Sejumlah strategi juga telah diterapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten untuk mengatasinya. Jadi untuk mengantisipasi ini, ya kami dari Dinas Kelautan dan Perikanan membuat program membentuk gerai-gerai. Jadi gerai-gerai pelayanan perizinan
di perkampungan nelayan, di sentra-sentra nelayan. Dan yang kedua, gerai-gerai terapung. Jadi gerai-gerai terapung kita mendekati pulau-pulau dan memberikan pelayanan ke nelayan-nelayan yang ada di pulau tersebut. Guna menjaga keselamatan para nelayan, selain penerapan izin berlayar, DKP Provinsi Banten juga menawarkan jaminan keselamatan berupa asuransi. Nelayan itu kelihatannya perlu ada pelindungan. Dan ini dari program pemerintah pusat, ada program BPAN, Bantuan Premi Asuransi Nelayan. Jadi BPAN ini bantuan premi itu sebesar 175.000 per orang per tahun. Nah ini dengan bantuan premi ini semua nelayan-nelayan yang ada di provinsi diharapkan itu bisa masuk ke dalam program ini. Cuma sekarang kendalanya memang tiap tahun itu kita masih terbatas. Untuk menjaga kedaulatan dan penegakan hukum di kawasan laut Provinsi Banten, maka diperlukan pengawasan yang berkelanjutan. Luasnya kawasan laut dan terbatasnya sumber daya manusia, serta sarana penunjang tidak membuat fungsi pengawasan di Provinsi Banten menjadi lemah. Tim pengawasan dari Dinas Kelautan dan Perikanan juga menjalin kerjasama dengan instansi terkait untuk melakukan pengawasan di wilayah perairan Provinsi Banten. Kalau dilihat cukup, memang masih jauh Pak, jauh. Jadi karena SDM yang ada di kelautan, terutama di bidang wasdal, pengawasan dan pengendalian ini sangat kurang sekali. Dan kapal yang kita punya baru hanya punya dua Pak, dua kapal. Jadi untuk menjaga pantai yang sangat luas, dengan 130% dari luasnya. Jadi kita bekerja sama dengan beberapa instansi itu. Jadi yang pertama itu Polair, yang kedua TNI Angkatan Laut, yang ketiga KKP, dan yang keempat itu dari Dinas Perhubungan. Jadi kita berkoordinasi untuk mengamankan laut yang ada di Provinsi Banten. Dengan kekuatan di sektor kelautan, Provinsi Banten memiliki kekayaan laut yang bisa dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat dan nelayan. Salah satu contoh adalah budidaya kerang hijau. Bisnis ini ternyata mampu menggerakkan perekonomian berbasis masyarakat di kawasan Banten. Kaitan dengan masyarakat nelayan. Tadi saya sampaikan bahwa nelayan tidak saja melulu nangkap ikan, tetapi bagaimana nelayan pun dikasih ilmunya untuk usaha budidaya. Khususnya ikan-ikan yang kurang ekonomis penting untuk bisa diolah. Ada bakso, ada nugget, ada dendeng, ada pindang, ikan asin. Artinya masyarakat kita berdayakan, bukan hanya nelayan, tapi semua masyarakat pesisir atau masyarakat binaan DKP untuk kita bagaimana kasih kesempatan. Bukan hanya potensi perikanan, laut di kawasan Banten juga memiliki potensi pariwisata yang menarik bagi wisatawan. Hal ini juga tentunya akan membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat di sektor non-perikanan. Potensi wisata tak hanya berada di permukaan laut, tapi juga berada di bawah permukaan laut. Sejumlah titik selam bisa dinikmati sebagai tempat tujuan wisata yang menarik. Hal ini tentu diperlukan peran investasi untuk meningkatkan potensi yang dimiliki. Secara rutin kita menghadiri kadang-kadang acara di pusat. Kemudian secara rutin kita mengikuti pameran. Bahkan bukan hanya pameran di tingkat lokal saja, nasional, bahkan ada orang DKP yang ke Singapura, Malaysia untuk mengenalkan potensi, menyampaikan program-programnya supaya tertarik investasi di Provinsi Banten. Alhamdulillah sudah mulai banyak berdatangan ini. Dengan peningkatan sumber daya nelayan, infrastruktur yang menunjang, serta pemanfaatan potensi kelautan yang terukur, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten berharap di masa mendatang, Provinsi Banten makin maju dengan tetap menjaga kelestarian potensi laut agar tetap bisa dinikmati oleh generasi mendatang.